Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen dan guru pamong penguji uji kinerja kategori 2 tahun 2023. Perkenalkan, saya Gusti Tamrin, mahasiswa PPG dalam jabatan Universitas Muhammadiyah Jakarta, program studi matematika. Saya mengajar di SMP Negeri Pasenan, Kecamatan STL Ulu Trawas, Kabupaten Musirawas, Provinsi Sumatera Selatan. Pada kesempatan hari ini, pada hari Rabu tanggal 6 Desember 2023, saya akan melaksanakan uji kinerja pada kegiatan pembelajaran matematika pada materi relasi dan fungsi. Berikut video praktek pembelajaran yang saya laksanakan. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya siap. Doa mulai. Doa selesai. Ucapkan salam. Apa kabar anak-anak? Alhamdulillahirrahmanirrahim, kita masih diberikan kesehatan, kesempatan, keselamatan sehingga kita pada hari ini dapat melaksanakan kegiatan kita, yaitu kegiatan pembelajaran dalam rangka uji kinerja, ya. Nah, baiklah, hari ini siapa yang tidak masuk? Zerian, ya. Apa lagi? Alhamdulillah, kita masih diberi kesehatan, ya. Dan kita penting selalu semangat. Nah, kita tepuk semangat dulu biar pagi ini semangat. Tepuk semangat. Bagi kita semua. Saja pertemuan kita pada pagi hari ini dengan saya akan menjelaskan tentang kompetensi dasar. Jadi dalam pembelajaran ada namanya KD, kompetensi dasar. Nah, untuk hari ini kompetensi dasarnya yang pertama mendeskripsikan dan menyatakan relasi dan fungsi sesuai dengan menggunakan representasi, ya. Bisa berupa kata-kata, bisa berupa tabel, bisa berupa grafik, bisa berupa diagram dan persamaan. Yang kedua, dalam kompetensi dasar yang akan kita bahas, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan relasi dan fungsi dengan menggunakan berbagai representasi. Untuk indikator pencapaian kompetensi dasar, yang pertama mendefinisikan relasi, yang kedua menemukan contoh relasi dalam kehidupan sehari-hari, yang ketiga menyajikan suatu relasi dengan berbagai representasi. Representasinya ada tiga, ada bisa diagram panah, ada diagram kartesius, dan ada pasangan berurutan. Yang terakhir menentukan solusi dari masalah yang berkaitan dengan relasi. Ya, itu kompetensi dasar kita pada pagi hari ini. Ada yang belum jelas? Kalau sudah jelas kita lanjutkan. Nah, nanti akan saya tampilkan ada dua masalah seperti biasa. LKPD 1 masalah 1, HP-nya ada kan? Ya. Ada, bisa kita gunakan nanti untuk menyetken dari soal yang telah Pak sediakan. Sudah tuh ada terakhir, ada kuis, ya. Nah, di sini pas masalah makan minum yang kita sukai,
Ini pada masalah 1 ya. Bisa kita lihat pada hari ulang tahun yang ke-14 Azri, dia mengundang teman-temannya untuk ke rumah dalam rangka mengadakan syukuran di hari ulang tahunnya. Teman-teman Azri yang datang ada Denny, ada Bimo, ada Aldi, ada Didi, ada Dewi ya. Nah, sedangkan Ibu Azri itu menyediakan hanya beberapa macam makanan untuk jamuan ya. Untuk jamuan teman-temannya. Nah, menu yang disediakan ibunya antara lain ada bakso, ada soto ayam, ada sate, ada nasi goreng, mie ayam, ada ayam geprek. Nah, dari menu yang disediakan, ternyata tiap anak memiliki menu kesukaan yang berbeda. Ya. Nah, Denny itu suka soto ayam, sedangkan Bimo dia suka makan sate. Terus ada Adi suka mie ayam, Dini suka ayam geprek, Dewi suka nasi goreng. Nah, di sini kita akan menentukan bagaimana cara menentukan hubungan permasalahan tersebut. Ya. Nah, untuk menyelesaikan masalah tersebut nanti kita diskusikan melalui LKP. Saya jelaskan tadi. Nah, kita mau menyajikan masalah ini. Nah, nanti saya bagikan, tapi terlebih dahulu Pak menyiapkan link, ya. Linknya yang bawa handphone bisa gunakan handphonenya untuk buka link ini. Itu ada soal di dalamnya. Sudah terbakar. Siapa yang mau handphone? Yang mau handphone? Nah, boleh. Di depan. Ambil di scan. Saya. Nanti yang lain boleh bergiliran ikan dari depan. Nah, untuk membahas tentang ini kita susun bangku menjadi kelompok seperti biasa kelompoknya ya. Kita jadikan berapa? 4 kelompok. Ya, silakan yang lainnya silakan berdiri. Meja dulu. Alhamdulillah kelompoknya telah tersusun ya, sudah dibagi kelompok 4 sampai 5 orang per kelompok. Sekarang Pak akan bagikan masalahnya. Kita akan ini ada 2 masalah yang saya akan bagikan. Ini masalah pertama LKPD 1 langsung dilanjutkan dengan LKPD masalah 2 ya. Saya bagikan. Satunya dulu. Ini ada masalah 2. Silakan dibaca dulu masalahnya. Jangan lupa tuliskan nama ya, nama kelompoknya itu ada di atas. Di sini ada nama dituliskan. Ya. Ini untuk yang materi 3 tuliskan nama.
namanya dulu. Oke, silakan ditulis namanya. Nah, tolong masalahnya itu kita pahami dulu ya, kita baca. Baiklah, Pak juga bacakan akan saya tampilkan di selanjutnya. Ini masalahnya yang ada di lembar kalian itu. Nah, yang HP bisa dibuka di sini navigasinya. Perhatikan petunjuknya. Situ langkah-langkahnya, perhatikan. Yang pertama, baca dan pahami dulu pernyataan yang disajikan pada LKPD itu. Setelah disajikan. Yang kedua, ikuti semua petunjuk yang ada pada LKPD. Tiga, tuliskan semua hasil diskusi. Silakan kalian berdiskusi untuk menyelesaikan masalah itu. Tuliskan hasil diskusi dengan teman sekelompok dan saling menanggapi. Yang kelima, nanti kita akan mempresentasikan seperti biasa hasil diskusi kalian. Silakan. Nah, ini masalah satu. Masalah satu, pada hari ulang tahun, ya, saya bacakan. Silakan dikerjakan, didiskusikan. Pada hari ulang tahun yang ke-14, Adri mengundang teman-temannya untuk datang ke rumahnya dalam rangka mengadakan syukuran di hari ulang tahunnya. Teman-teman Adri yang datang Beni, Bimo, Aldi, coba fokus dulu. Beli, Ibu Adri menyediakan beberapa macam makanan yang jamuan teman-temannya. Menu yang disediakan di antara lain ada bakso, ada soto ayam, sate, nasi goreng, ayam, ayam geprek. Dari menu itu kita bisa pasangkan, ya. Nah, pasangkan Beni dengan dia suka dengan soto ayam, Bimo dia suka dengan sate, Aldi dia suka dengan mie ayam, Bimo dia suka dengan ayam geprek, Dewi suka dengan nasi goreng. Bagaimana cara melakukan hubungan permasalahan tersebut? Nah, untuk menyelesaikannya kita lihat di videonya. Nah, nanti ini kan terdiri atas dua himpunan kan? Himpunan apa yang pertama? Apa itu himpunan? Kumpulan sini kan himpunan. Apa itu kumpulan? Nah, kita lihat di kumpulan yang pertama nama. Kumpulan yang kedua makanan yang disukai. Yang kedua kumpulan. Kita mau nggak hubungkan kedua himpunan tersebut? Nah, silakan kalian diskusikan itu. Bagus. Ada kesulitan yang ini? Gimana? Wah, ada yang gila ya. Sip, bisa? Oke, bisa. Ini bagaimana kelompok ini? Bisa, mantap, bagus. Nah ini kelompok ini, ada pertanyaan enggak? Kelompok terakhir.
Ya, ada masalah apa ini? Bisa ya, yang saya tanya diskusikan, silakan diskusikan. Baik, untuk masalah pertama, alhamdulillah di LKPD pertama sudah kita bahas. Sekarang kita masuk ke masalah yang berikutnya, masalah kedua. Nah, untuk memudahkan kita memahami masalah yang kedua pada LKPD yang Pak berikan, silakan kita simak video pembelajaran berikut ini. Hai, halo, assalamualaikum, apa kabarnya? Dari video kali ini kita akan belajar bagaimana cara membedakan fungsi atau bukan fungsi dari pemetaan atau dari relasi dua fungsi yang berbentuk diagram panan seperti gambar yang sudah saya buat. Nah, jadi di sini ada 4 buah gambar, akan saya kasih lihat gimana cara menentukan fungsi atau fungsi dari pemetaan atau dari relasi dua fungsi yang berbentuk diagram panan seperti gambar yang sudah saya buat. Nah, jadi di sini ada 4 buah gambar, akan saya kasih lihat gimana cara menentukan fungsi atau bukan fungsi. Oke, sebelum kita jawab ini fungsi atau bukan fungsi, kalian harus tahu dulu syarat untuk suatu diagram panan atau relasi dikatakan fungsi apabila dia memenuhi dua seluruh anggota A yang di depan itu memiliki pasangan B. Jadi mereka harus punya pasangan seluruh, jadi semuanya harus memiliki pasangan. Kalau ada satu saja yang tidak memiliki pasangan, itu bukan fungsi. Itu syarat yang pertama. Syarat yang kedua, itu setiap anggota dari himpunan A harus memiliki tepat satu pasangan. Jadi dia harus tepat satu pasangan di B. Kalau ada anggota A yang punya pasangan lebih dari satu, itu bukan fungsi. Oke, jadi cuma 2 syarat itu saja untuk menentukan fungsi atau tidak dari hubungan diagram panan seperti gambar yang sudah saya gunakan. Oke, kita jawab satu persatu. Untuk gambar I1 ya. Jadi di sini ada I1, ini tiga juga punya pasangan. Syarat pertama itu. Lalu kita lihat juga ini syarat yang kedua. Syarat yang kedua tadi katanya semua anggota A itu harus memiliki tepat
di dua yang di bawah. Di dua kita lihat ya, di dua kita lihat syarat yang pertama semua anggota A punya pasangan di B. Jadi kita lihat apa semua ini. Oke. Nasi goreng, soto ayam. Namanya Contoh Musik Indonesia. Oh, Contoh Musik Indonesia. Oke, bisa fokus. Kita mulai ya. Dia tak buat bisa. Sudah Pak. Kameramen masih nyiap ke ini. Nyiap kameranya. Oke. Baiklah, tadi masalahnya telah dikerjakan KPD 1 2. Sekarang kita masuk ke tahap berikutnya yaitu mempresentasikan. Silakan kelompok yang mau mempresentasikan terlebih dahulu. Silakan maju ke depan. Yang lain. Yang lain bisa dilihat hasil dari kelompok, bisa dibacakan. Bacakan dulu. Adalah kelompok-kelompok teman-teman Aldi, Benny suka soto ayam, Bimo suka sate, Aldi mie ayam, Bini yang geprek, Dewi nasi goreng. Baik, ada pertanyaan? Ya silakan. Ya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aminah Maharani. Saya ingin bertanya, apa hubungan antara teman Azri dan makanan yang disukai? Baiklah, saya akan menjawab. Himpunan atau kelompok teman-teman Aldi dan makanan yang disukai adalah relasi. Baik. Sekian, itulah yang bisa saya jawab. Ya. Tepat sekali, kasih tepuk tangan dulu. Ada lagi yang mau bertanya? Tidak ada? Sudah? Kita masuk ke langkah berikutnya. Mengikuti dulu, contekan dulu. Kita masuk ke tadi. Nah, sekarang masuk ke evaluasi ya. Masuk ke evaluasi. Oke. Masuk langkah berikutnya.
kameramen. Mengevaluasi di sini kegiatan kita. Nanti jawaban-jawaban kalian itu nanti Pak buat kesimpulan ya. Sudah, bisa kita mulai fase kelima. Kita masuk fase kelima. Pendidik bersama siswa mengevaluasi jawaban. Ya. Nah, untuk evaluasi jawaban nanti kalian kumpulkan LKP satu kelompok, silakan maju kumpulkan LKP di papas. Maju dulu LKP dikumpul, kalian kumpul. Evaluasi. Oke, kameranya akan maju pas punya yang mulai. Oke, kita bisa siap? Siap? Siap. Nah, baiklah, kita langsung ke langkah fase kelima. Ya, di sini saya akan mengevaluasi LKPD kalian. Silakan dikumpulkan LKPD-nya kelompok ke depan kelas. Berat semula. Yang telah dikerjakan tadi silakan dikumpulkan yuk. Sudah semua kan? Alhamdulillah kalau sudah semua. Terus ini yang LKPD 1, LKPD 2 yuk silakan. Oke, sudah semua? Nah, baiklah, saya akan mengevaluasi hasil kerja kalian. Ya, lihat dulu. Alhamdulillah hari ini LKPD-nya sudah kita bahas tadi. Sudah kita bahas soal-soal LKPD, masalah-masalah yang kita hadapi. Alhamdulillah, kasih tepuk tangan bagi kita semua. Semuanya berjalan dengan baik hari ini. Nah, untuk melengkapi evaluasi pada hari ini, saya akan memberikan kuis ya. Kuis, silakan yang ini salah satu dari kalian bergantian untuk maju ke depan. Maju ke depan untuk scan ini request ya. Silakan maju. Punya HP ya, silakan di scan linknya. Saya bisa klik kembali ya, langsung buka linknya. Silakan dulu. Baik, kita sudah masuk langkah terakhir. Alhamdulillah hari ini kita sudah membahas materi kita mengenai fungsi ya. Nah, apa itu fungsi? Pak akan mengulas kembali. Fungsi itu adalah apa? Hubungan antara dua himpunan ya. Dinyatakan bisa dengan berapa macam? 3 macam. Satu ada diagram. Nah, kedua diagram kartesi. Yang ketiga pasangan berurut. Nah, jadi ada 3
3. Itu penjaringan untuk kesimpulan kita hari ini. Nah, dia relasi itu memasarkan himpunan A terhadap himpunan B dengan kriteria tertentu. Contoh tadi teman Azri, dia kriterianya makanan yang dia suka. Nah, itu himpunan A-nya, himpunan B-nya. Itu. Nah, alhamdulillah hari ini selesai. Tetap semangat. Kita pertemuan berikutnya, ya. Kita harus terus semangat dalam hidup kita. Nah, sebelum materi pada pagi hari ini Pak Airi, baiknya kita berdoa. Silakan ketua kelas pimpin doa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada hari ini kita telah menyelesaikan kegiatan pembelajaran dalam rangka uji kinerja, ya, uji kinerja dalam rangka program pendidikan profesi guru di Universitas Muhammadiyah Jakarta. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih pada murid-murid yang super, yang hebat pada pagi hari ini. Kasih plus untuk kita semua dulu. Untuk kepala sekolah, untuk staf TU yang mendukung kegiatan pada pagi hari ini, dan untuk terpenting untuk dosen penguji pada pertemuan UKIN di pagi hari ini, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Kita akhiri pertemuan kita pada hari ini dengan mengucapkan salam. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.